Ya udahlah kata-katanya, apapun yang ada, ini adalah proses demokratisasi, tetapi saya ingatkan begini, memang boleh demokratisasi, menyalurkan aspirasi, menyampaikan pendapat, tetapi aspirasi dan pendapat itu harus objektif, ya harus rasional, niatnya baik, komitmen kepada bangsa, kemudian faktual dan lain-lain sebagainya, itu harus begitu, tapi jangan jadi fitnah. Saya bilang kayak gitu kepada Pak Ketum, tapi ketawa, ya udahlah, yang penting begini, semua kritikan saya terima sebagai sebuah masukan, dan masukan itu saya jadikan sebagai sebagai pemikiran-pemikiran yang tentu nanti secara sungguh-sungguh saya akan perhatikan untuk menyempurnakan ya kerja-kerja saya dalam rangka untuk menata pengelolaan sumber daya alam ini. Itu kan setelah saya konfirmasi beberapa hari lalu, saya sampaikan bahwa Ketua Umum ada berita-berita di media yang sangat luar biasa, bahkan sudah cenderung menjadi premin negatif yang kebablasan. Nah, apa jawab Pak Bahlil? Ya Pak Bahlil ketawa aja. Nah, lalu Pak Bahlil bilang begini, ya Kakanda kan dulu ketika jadi sekjen mengajari kita bahwa kalau kita berjuang pasti ada tantangan, ya ada tantangan, tetapi tantangan itu bukan hambatan, harus kita jadikan sebagai pemacu dan pemicu, harus kita jadikan sebagai masukan ya untuk memacu kita berjuang lebih keras, berkarya untuk kepentingan rakyat. Karena itu ya ada, silakan kritikan, tetapi kata ya Bung Bahlil Lahadalia, kritikan-kritikan yang ada itu, satu ya harus objektif, dua harus faktual, didukung oleh fakta-fakta yang ada, tiga niatnya sama-sama kita untuk kepentingan bangsa, dan karena itu yang keempat, jangan karena kebencian, ya jangan karena kebencian tetapi didasarkan pada fakta. Lalu Pak Bahlil lagi bicara, ini juga ini ya memang luar biasa kan, karena ada dialog dengan saya, lalu mengatakan Pak Bahlil katanya kan Kanda yang ngajarin kita ayat Al-Quran. Apa itu? Saya bilang, jangan karena kebencianmu kepada seseorang membuat kau berbuat tidak adil. Nah, kalau itu yang terjadi, karena kebencian terhadap orang membuat tidak adil, bisa jadi ini menjadi dasar terjadinya fitnah-fitnah politik. Nah, itu kata Pak Bahlil. Jadi ini fitnah-fitnah politik. Kalau misalkan itu sudah fitnah-fitnah politik, ya itu bukan urusan kita, itu sudah urusan Yang Maha Kuasa. Lalu kata Pak Bahlil lagi, ini kan Kanda ajarannya Kanda Idrus ini, bahwa kalau kita difitnah orang, maka dan kalau kita sabar maka dosa kita akan diambil orang, sambil ketawa begitu. Jadi